Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah kami buat, yang kami beri nama Kamus Bangun. Sebelumnya, kami memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Davian Taufiki, lalu ada Raden Surya, dan terakhir ada Raka Riandra Guntar. Kami di sini akan mempresentasikan mulai dari latar belakang, fitur, lalu diagram, spesifikasi, dan interface dari aplikasi kami. Nomor 1 ada latar belakang dari aplikasi yang telah kami buat. Banyak sekali murid atau para pelajar yang kesulitan mempelajari pelajaran yang ada di sekolah, terutama pelajaran matematika. Matematika ini adalah suatu ilmu yang sangat kompleks, dan banyak sekali konsep yang begitu rumit bagi para pelajar. Nah, salah satu konsep atau cabang ilmu dari matematika ini yaitu geometri. Nah, materi geometri ini termasuk kategori yang cukup sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat atau aplikasi yang dapat mempermudah pemahaman dan perhitungan untuk materi geometri ini. Aplikasi yang kami buat bertujuan menyelesaikan permasalahan pengguna mengenai perhitungan bangun datar dan bangun ruang. Nah, bangun datar dan bangun ruang ini termasuk ke dalam materi geometri. Nah, aplikasi kami memudahkan pengguna untuk mengakses materi mengenai bangun datar dan bangun ruang, lalu memberi latihan agar melatih pengguna dalam perhitungan bangun datar dan bangun ruang tersebut. Karakteristik pengguna dari produk aplikasi kami, yaitu aplikasi Kamus Bangun, ditunjukkan utamanya untuk para pelajar. Nah, dari pemaparan saya sebelumnya, aplikasi ini utamanya bertujuan untuk membantu pengguna mengenai perhitungan bangun datar dan bangun luar agar lebih memahami dan lebih baik lagi dalam mempelajari bangun datar dan bangun ruang ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas atau masuk ke bagian fitur, di mana pada bagian ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu fungsi produk, kebutuhan fungsional, kebutuhan usability atau kebutuhan non-fungsional, dan atribut sistem perangkat lunak. Masuk ke poin pertama, yaitu mengenai fungsi produk, di mana produk ini atau aplikasi Kamus Bangun ini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama yaitu materi, di mana di sini akan dipaparkan materi dan juga rumus-rumus terkait bangun datar dan bangun ruang. Lalu yang kedua yaitu kalkulator, di mana fitur ini membantu kalkulasi user terkait bangun datar dan bangun ruang. Dan yang terakhir yaitu quiz, di mana fitur ini memberikan pelatihan kepada user terkait materi bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya masuk ke poin kebutuhan fungsional. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan fungsional yang dimiliki oleh aplikasi ini. Yang pertama yaitu halaman login yang digunakan untuk login dan juga registrasi untuk pengguna. Selanjutnya ada beranda. Di sini berisi ucapan penyemangat serta daftar fitur yaitu materi, quiz, kalkulator, dan juga ada info pengguna. Selanjutnya di bagian materi yaitu berisi materi bangun datar dan bangun ruang. Bagian quiz itu berisi soal-soal mengenai bangun datar dan bangun ruang, dan di bagian kalkulator itu berisi perhitungan rumus bangun datar dan bangun ruang. Di sini maksudnya bangun datar dan bangun ruang ini di setiap fiturnya itu diklasifikasikan lagi. Jadi misalkan di materi maka dipecah menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang berisi bangun datar dan juga bagian yang berisi bangun ruang. Poin selanjutnya yaitu kebutuhan usability. Kebutuhan usability atau kebutuhan non-fungsional dari aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, itu hanya bisa mendaftarkan akun dengan username dan password. Maksudnya di sini yaitu user tidak bisa mendaftarkan akun Google, akun Facebook, maupun akun lainnya.
dan itu juga tidak bisa menggunakan nomor telepon. Selanjutnya, itu kuis hanya berbentuk pilihan ganda dan berisi 5 soal saja. Lalu, kalkulator hanya terbatas untuk bangun yang tertera pada aplikasi. Maksudnya bangun sembarang tidak bisa. Bangun sembarang di sini diartikan seperti ini. Jadi, terdapat beberapa bangun yang merupakan gabungan dari 2 buah atau 3 buah bangun. Nah, aplikasi ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut karena berbeda skopnya. Hal yang terakhir, itu kalkulator hanya bisa mengeluarkan nilai jika semua nilai yang dibutuhkan dalam inputan terpenuhi. Nah, maksudnya di sini itu misalkan jika kita ingin mencari keliling maupun luas sebuah bangun, dibutuhkan panjang, lebar, dan tinggi. Tetapi yang kita ketahui hanya panjang dan lebar, maka kalkulasi atau perhitungan tidak bisa diselesaikan karena satu inputan tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, itu poin mengenai atribut sistem perangkat lunak. Yang pertama yaitu hasil kalkulasi faktual, karena menggunakan formula matematika yang standar dan juga sudah dikenal banyak masyarakat. Selanjutnya yaitu syarat untuk menyimpan riwayat data adalah dengan mendaftarkan diri dalam bentuk akun yang nantinya akan disimpan di dalam database. 3 yaitu hanya bisa menggunakan satu fitur dalam satu waktu. Jadi misalkan ketika kita menggunakan fitur quiz, maka fitur kalkulator dan juga fitur materi tidak akan bisa kita buka. Yang keempat yaitu ada syarat untuk mengakses aplikasi adalah dengan login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jadi jika kita ingin menggunakan aplikasi, pastikan terlebih dahulu kita sudah memiliki akun. Atau jika belum memiliki, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu dan login. Yang kelima yaitu menyimpan log aktivitas ke dalam database, yaitu seperti historis dari penggunaan kalkulator, lalu juga ada skor yang diperoleh dari quiz, maka akan disimpan ke database. Ya, di bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai diagram. Di sini ada diagram use case dan juga diagram IRD. Untuk diagram use case di sini menggambarkan hal-hal atau perilaku yang akan terjadi di dalam sistem yang dilihat dari sisi pengguna dan sisi admin yang memasukkan data-data ataupun mengelola data-data yang... Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut dengan IRD. IRD ini melambangkan alur aplikasi ketika user sedang menggunakan. Pertama, user harus login terlebih dahulu dengan menggunakan atribut username dan juga password. Nanti setelah login, maka user akan menggunakan nama yang berbeda atau yang bisa kita sebut dengan nickname. Atau yang di sini dengan atribut nama user. Setiap fitur yang ada di dalam aplikasi Kamus Bangun memiliki atribut yang berbeda-beda. Yang pertama, fitur latihan. Memiliki atribut ID quiz, lalu ada atribut quiz yang berisikan kunci jawaban, opsi jawaban, dan juga soal. Lalu yang kedua ada fitur materi yang berisikan ID materi dan juga nama materinya. Lalu yang terakhir ada fitur kalkulator yang berisikan ID riwayat dan juga riwayat. Nah, riwayat ini berisikan atribut nama bangun dan juga hasil kalkulasinya. User hanya bisa menggunakan satu fitur dalam satu waktu. Misal, ketika kita menggunakan fitur materi, maka kita tidak bisa menggunakan fitur kalkulator ataupun fitur latihan. Selanjutnya, ada spesifikasi yang berisikan batasan-batasan dan juga kebutuhan performa. Batasan-batasan. Yang pertama, regulasi mengenai hak cipta dan kepemilikan. Hanya untuk pihak-pihak terkait serta dilindungi oleh UU ITE. Yang kedua, batasan hardware. Hanya untuk Android dengan sistem Android minimumnya adalah KitKat serta internet minimumnya 3G. Yang ketiga, operasi paralel. Hanya bisa menggunakan satu fitur dalam satu waktu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika user sedang menggunakan fitur materi, maka user tidak bisa menggunakan fitur lainnya. Yang keempat, ada persyaratan bahasa tingkat tinggi, yaitu ada 2 opsi, yaitu Java dan C++. Lalu yang kelima, ada fungsi kontrol. Admin hanya bisa mengatur isi dari 2 fitur utama, yaitu materi dan juga latihan. Persyaratan kualitas, perhitungan dari aplikasi Kamus Bangun,
bersifat faktual. Keselamatan dan keamanan. Menggunakan fitur login untuk menjaga privasi dari pengguna. Lalu yang terakhir ada fisik atau mental, dengan persyaratan umur 12 tahun ke bawah harus dalam pengawasan orang yang dewasa. Lalu ada kebutuhan performa. Aplikasi ini mampu berjalan untuk 4 orang sekaligus. Yang kedua, informasi yang disampaikan berupa teks, simbol matematika, dan juga gambar. Lalu yang ketiga, RAM yang dibutuhkan oleh aplikasi Kamus Bangun adalah sebesar 1 GB. Yang keempat, hanya tersedia untuk operasi sistem Android dengan operasi sistem Android-nya minimal Oreo dan Android API 12. Lalu selanjutnya ada interface yang akan menampilkan user interface dari aplikasi Kamus Bangun. Di sebelah kiri merupakan tampilan login dari aplikasi Kamus Bangun. Nah, untuk login, user menggunakan atribut username dan juga password. Setelah login, maka user akan dialihkan ke tampilan beranda atau yang bisa kita sebut dengan home. Di beranda ini menampilkan 3 fitur utama, yaitu materi, kuis, dan juga kalkulator. Di sebelah kanan merupakan tampilan dari fitur materi bangun datar. Selanjutnya ada tampilan dari kuis ketika user menggunakan fitur kuis, dan yang di terakhir adalah tampilan dari kalkulator ketika user sedang menggunakan fitur kalkulator. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.